Hebat melanda sebuah toko perajin bingkai di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. 7 orang tewas dan 5 lainnya terluka akibat kebakaran. Saya bilang, Jess tolongin gua ya, mobil jangan mogok. Saya bawa jenazah korban kebakaran yang di Kemayoran kemarin. Emang ada apaan? Itu orangnya masih di dalam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kibers, gue Kim Awan. Selamat datang di podcast Kimistri, kisah mistis penuh misteri. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang akan bercerita tentang kisah dan pengalaman mistisnya. Tapi sebelum itu, gue mau ucapin banyak terima kasih pada Kibers yang udah mau menonton video kita dan setia selalu mengikuti video-video kita terupdate. Nah, buat kalian yang baru mengikuti channel kita atau baru nonton channel ini, boleh tonton terus sampai akhir. Jangan di skip-skip. Karena apa? Karena ceritanya pasti makin seru. Nah, narasumber kita ini yang berprofesi sebagai supir ambulan yang memiliki pengalaman mengantar jenazah korban kebakaran. Seperti apa cerita selengkapnya? Inilah Mas Joko. Iya. Selamat malam Mas Joko, gimana kabarnya? Malam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Joko dari mana dan apa kesibukannya nih kalau boleh tahu? Saya dari driver ambulan medical response cepat ya, MRC ya. Posisi untuk standby-nya di Jati Jajar. Jadi jajar. Nah, Nah, katanya punya pengalaman membawa jenazah korban kebakaran. Gimana? Iya. Boleh cerita sedikit? Jadi kejadian gini, malam-malam saya ditelepon sama teman. Kita nggak tahu kalau awal mulanya kita suruh bawa jenazah atau pasien nih. Iya. Pas pada saat ditelepon itu dia nyuruh saya untuk datang ke rumah sakit Polri. Nah, saya bilang ini saya bawa pasien apa bawa jenazah? Udah lu datang aja bawa ini stretcher aja gitu. Pas nyampe rumah sakit Polri, saya kaget dong. Pas di ruang jenazah itu kok banyak polisi sama wartawan. Ada apa nih? Terus siapa yang saya bawa ini? Biasanya kalau di rumah sakit Polri kan pasti ada beberapa kasus nih. Ada kejadian apa nih? Cuma karena waktu itu saya nggak update berita ya. Nah, sampai sana saya sempat nanya ke teman yang tadi nelpon. Bahwasanya ini sebenarnya ada apa sih? Kok banyak polisi sama wartawan gitu kan. Terus dia bilang ke saya gini, emang kamu nggak update berita. Jadi ini yang kita bawa itu korban kebakaran yang di Kemayoran, toko frame. Toko frame. Terus gue bawa apa? Saya bilang gitu. Karena ini kalau misalnya saya bawa jenazah, saya nggak bawa keranda. Udah tenang aja, soalnya semuanya di peti. Oh ya udah kalau gitu aman, saya bilang gitu kan. Tapi dia nggak tahu sebenarnya bahwasanya pas pada saat saya jalan itu kondisi mobil saya ini lagi bermasalah. Cuma permasalahannya itu baru, maksudnya baru ini ya ini bermasalah di bagian dinamo starternya atau di akinya. Oh. Itu masih tanda-tanda nih di mananya nih. Nah, Pokoknya trouble. trouble sebenarnya trouble. ada trouble, cuma saya maksain karena waktu itu dia lagi benar-benar butuh ambulan. Lagi butuh ya, lagi urgent berarti. Ya, lagi urgent. Nah, di sana pun di rumah sakit Polri saya nggak berani matiin mobil. Tapi teman saya nggak tahu kalau kejadian mobil saya itu lagi bermasalah. Akhirnya dialah dimatiin lah itu mobil. Iya. Pas kita mau berangkat, kita sempat ngedorong dulu itu mobil. Jadi manual harus didorong dulu lah baru bisa nyala gitu kan. Tapi saya pas pada saat di jalan itu sempat berpikir, pas jenazah sudah masuk itu saya sempat di perjalanan itu sempat mikir, nanti pas di kapal ini saya harus matiin mobil enggak ya? Kalau saya nggak matiin mobil, saya habis berapa BBM-nya nih?
Iya. Karena kita di kapal itu kurang lebihnya kalau nyebrang dari Merak ke Bakahuni itu kan kurang lebihnya kalau kapal biasa kan 2 sampai 3 jam. Iya. Terus saya habis BBM-nya berapa, terus tapi kalau saya matiin mobil, ini nanti saya ngedorongnya gimana di kapal? Ini yang saya bingung di situ. Nah, singkat cerita, karena memang sudah aturan di kapal ya, apabila kapal berlayar itu semua kendaraan itu kan memang harus dimatikan Dimatikan mesin. mesinnya itu. Nah, di situ. Terus setelah kurang lebihnya sekitar 30 menit mungkin ya, karena apa? Pelabuhan Bakahuni udah kelihatan itu kurang lebihnya 30 menit itu saya tuh sempat memaksakan sama apa CO-nya itu sempat turun ke bawah nih teman saya sama teman turun Buat ke bawah. ngecek ke bawah, buat ke Nah, mobil. buat ngecek ke mobil. Ya, saya rasa juga ini bagian dari kesalahan saya ya, karena segala sesuatu sebenarnya mintanya ke Allah bukan ke orang atau siapa ya. Nah, Iya. cuma tadi saya sempat nyebut dia bahwasanya waktu itu kan jenazahnya namanya Jessica. Korbannya itu Jessica. Jadi saya bilang, "Jess, tolongin gua ya, mobil jangan mogok." Di situ. Singkat cerita, sebelum kapal itu nyandar tuh, saya sempat nyalain itu mobil tuh. Maksudnya kalaupun Starter. nanti mogok kita minimal kita ada persiapan nih, udah siap-siap. Ngecek berarti, ngecek terakhir. Nah, jadi saya sempat nyalain tuh. Pas saya nyalain, alhamdulillah itu mobil nggak ada kendala, nggak nggak ngedorong nggak. Bahkan sampai CO-nya sendiri bilang, "Alhamdulillah kagak ngedorong." Di situ. Nah, akhirnya kami jalan pulang ke Lampung, sampainya di Lampung jenazah turun, kita langsung balik lagi. Pas di kapal sendiri pun kita sempat berpikir, saya juga nggak mau kan kondisi mobil ambulans saya seperti ini. Nah, saya punya niatan besoknya itu saya langsung ke bengkel dinamo starter sama bengkel aki, Bengkel aki. 2 tempat yang berbeda. Jadi kejadiannya itu pertama saya di bengkel dinamo nih. Pas setelah sampai rumah, besoknya itu selang sehari itu saya ke bengkel dinamo nih. Pertama kali si tukang bengkel itu buka pintu, dia sempat kaget langsung pintu mobil itu ditutup lagi. Kenapa tuh? Ya karena nggak tahu kaget, nggak tahu takut itu orang. Karena maksudnya melihat sesuatu. Nah, jadi gini, pas dia buka terus dia tutup lagi, saya bilang, "Bang, kenapa?" Saya tanya gitu. "Bang, emang abang habis bawa apaan?" Terus saya bilang, "Saya bawa jenazah korban kebakaran yang di Kemayoran kemarin." "Emang ada apaan?" "Itu orangnya masih di dalam, Bang." Masih di dalam. Ya kan. Jadi bilang, "Dia orang masih di dalam, Bang." "Enggak, Bang. Saya nggak mau, Bang," gitu. Sedangkan saya ini kan butuh itu mobil supaya Diperbaiki ya. diperbaiki bisa nyala normal seperti biasa. Saya bilang, "Bang, saya bahkan sampai minta tolong sama dia, Bang, minta tolong banget, Bang. Tolong benerin mobil ini. Saya tungguin deh, Bang." Saya bilang gitu. "Saya di dalam mobil, Abang bongkar-bongkar aja." Tuh, situ. Akhirnya ditemenin itu. Ditemenin. Jadi pas bongkar sampai masang kelas setengah hari lah kelar tuh. Itu jam berapa kira-kira? Saya ke bengkel kurang lebihnya sekitar jam 10 pagi. Masih pagi, Mas. 10 pagi. Berarti dia melihat sosok itu jam Pagi. Pagi. Posisi pagi. Nah, karena itu selesainya kurang lebihnya sekitar jam 5 sore, ke bengkel tukang aki nggak sempet nih. Iya. Akhirnya saya pulang lagi nih. Dia bilang, "Bang, ini mobil sudah dinamo starternya udah oke. Saya tanggung jawab. Ini kendalanya ada di aki." Nah, "Oke, Bang, kalau kendala di aki besok saya ke tukang aki ya." Iya. Gitu. "Tapi nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi, saya akan konfirmasi ke Abang ya," saya bilang gitu.
Ya. Singkat cerita, keesokan harinya saya ke tukang aki. Kurang lebihnya sekitar habis sholat zuhur. Habis sholat zuhur. Nah, di situ kejadian sama. Jadi si tukang akinya pun buka pintu ditutup lagi. Posisinya sama kayak tukang Tukang dinamo starter dinamo itu. sebelumnya. Melihat sosok yang sama. Melihat sosok dia abang bawa apaan nih gitu kan? Bawa apaan? Saya nggak bawa apa-apa. Enggak, kemarin abang bawa apaan? Kemarin saya bawa korban kebakaran yang di Kemayoran. Nah, singkat cerita kan saya sempat cerita bahwasanya ini anak bocah baru lulusan lah. Baru Lulus sekolah gitu kan. Dia awalnya itu kecilnya itu memang ini ya hidupnya sengsara karena semasa kecilnya itu dia nggak merasakan kasih sayang kedua orang tuanya karena orang tuanya itu pisah, jadi berantem. Jadi dia itu ikut waknya. broken home berarti dia. Jadi ikut waknya, terus dia lulus sekolah, dia punya niatan untuk pengen kerja nih. Merantaulah ke Jakarta. Baru 2 hari ada kejadian yaitu tadi kebakaran, terus akhirnya ya udah saya pulangkan dia itu ke Lampung lagi. Terus dia, yaudah bang, tapi ini abang apa yang si tukang aki itu bilang, yaudah saya minta ditemenin ya, yaudah saya temenin gitu. Posisinya kayak kemarin. Sampai selesai berarti. Sampai selesai. Bahkan dia, jadi si aki itu nggak dibenerin ya, sama dia langsung ditukar sama punya dia yang bagus gitu. Jadi karena tukar, jadi nggak diperbaiki, langsung ditukar aja. Jadi karena ngejar buru-burunya si ya nggak tahu dia ngerasa buru-buru karena ngerasa ketakutan atau seperti apa gitu, nggak tahu ya. Nah, habis itu setelah selesai saya sempat berpikir nih, apakah aku salah ya kemarin gue sempat nyebut dia, minta tolong sama dia. Ya waktu di kapal itu. Iya. Karena memang ya, saya introspeksi diri saya bahwa oh iya saya salah. Karena apapun alasannya kita hanya bisa minta itu hanya kepada Allah, bukan kepada jenazah. Gitu. Singkat cerita habis kejadian itu, habis ke bengkel aki, saya langsung ke tukang steam mobilnya. Saya suruh bang tolong dicuci semuanya ya gitu. Sampai dalam-dalamannya gitu kan. Setelah dicuci, sebelum saya nyalain mobil, saya bilang, udah ya mobil sekarang sudah nggak ada masalah, udah beres. Sekarang kamu pulang aja ya. Udah jangan ikut lagi. Ya mungkin awalnya saya minta tolong juga, terus akhirnya pun saya juga bilang sama dia, udah selalu pulang aja. Saya makasih banyak udah ditemenin sampai sini. Barulah udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada kejanggalan istilahnya. Nggak ada kendala lagi. Nggak ada kendala di mobil itu pun nggak ada kendala. Oke, boleh diminum dulu. Mas. Ya. Makasih banyak. Nah, buat kalian yang memiliki cerita-cerita horor atau kisah misteri, boleh dikontak aja di nomor di bawah ini. Nah, buat yang belum subscribe dulu dong. Jika kalian suka, bisa di like dan komen agar kita selalu semangat mencari narasumber yang memiliki cerita-cerita horor yang pasti seru. Baik, bagaimana kisah selanjutnya? Inilah Mas Joko, boleh dilanjut. Jadi ini lagi bang. Sebenarnya kita di ambulan itu ada dilemanya juga ya, pas pada saat kita naruh peralatan sama naruh unit itu terkadang itu terjadi penolakan di lingkungan. Kenapa? Nah, ya hal seperti itu hampir masuk akal juga sih, karena gini, saya sempat ngalamin kejadian bahwasanya perjalanan saya ngantar ke
jenazah dari Depok ke Jawa Tengah Semarang itu. Iya. Awalnya sih baik-baik aja ya, pas pada saat kita jalan itu normal nih, setelah kan kita jalan berdua nih supir nih. Saya sama teman saya nih satu nih. Sama rekan berdua berarti. Berdua nih jalan. Nah, sama jenazah sama keluarga korban, keluarga duka nih pulang ke Jawa. Nah, setelah sampai di Jawa, nih kita nggak tahu nih. Tahu-tahu itu teman saya itu badan beriang. Jadi kayak nggak kuat bawa mobil. Oh, berarti posisi waktu itu temen Masnya yang bawa mobil. Iya, kita gantian lah. Yang Oh, namanya ganti. kalau driver ambulan itu kan, kalau saya secara pribadi kalau misalnya trek keluar kota itu biasanya 2 orang, nggak 1 orang Iya. gitu. Karena kalau 1 orang itu terlalu memaksakan, beresiko. Nah, kebetulan dia pas pada saat setelah sampai Jawa, dia kondisi sakit nih. Akhirnya mau nggak mau dari Jawa ke Jakarta itu saya sendiri bawa. Oh, full berarti. Full gitu. Dia saya suruh istirahat dulu, kamu tidur ya, istirahat biar mungkin nanti kalau udah bangun udah ada punya. Kejadiannya itu tepatnya kalau nggak salah itu masuk wilayah Brebes. Masih daerah Jawa berarti. Masih daerah Jawa. Jawa Tengah berarti ya. Iya, Jawa Tengah. Itu masuk daerah Brebes itu. Jadi si keranda ini ada bunyi aneh gini. Kita jalan posisi di ini ya, di jalan tol itu kan aspal ya, halus Optik lah. halus. Iya. Gitu kan. Tapi ini kok keranda itu kayak digebrak-gebrak gitu, kayak pakai gebrak gitu. Oh, kayak karena polisi tidur atau jalan jelek. Ya kayak jalan jelek gitu. Heeh. Sedangkan ini keranda ini udah kita kunci, udah kita ikat depan belakang. Posisi kosong berarti. Kosong. Oh, karena setelah mengantar jenazah tersebut. Iya. Posisi kosong, dan teman saya itu dia itu nggak tahu kalau saya itu ngalamin kejadian itu karena saya suruh istirahat tidur itu. Berarti di posisinya dia masih tidur. Tidur. Nah, saya penasaran itu bunyi apaan. Iya. Saya nyalain lampu belakang, saya lihat di spion. Terus suara itu diam. Diam gitu kan. Saya jadi bingung kayak ada apaan nih gitu kan. Nah, ya udah akhirnya bismillah saya jalan lagi nih. Bunyi lagi. Bunyi lagi. Itu enggak 2 sampai 3 kali. Saya setiap kali bunyi saya nyalain, saya lihat enggak ada apa-apa terus. Singkat cerita, jam 2 malam itu saya nyampe Depok, Jatijajar itu. Jam 2. Di situ saya nggak bisa tidur karena masih penasaran ada apa dengan keranda saya nih. Karena jalan halus, keranda udah diikat depan belakang, udah dikunci tapi masih bunyi begitu. Singkat cerita jam 7 pagi saya buru-buru ke rumah teman saya yang satunya, namanya Mas Paiman itu. Mas, minta tolong ya, itu mobil buruan cuci. Wah, jam 7 pagi belum ada tukang steam. Iya. Kata dia gitu kan. Oh, ada apaan sih buru-buru cuci pagi-pagi gitu kan. Enggak, masa takutnya ada yang make. Saya nggak cerita nih kalau semalam ada kejadian nih. Itu beda orang berarti sama yang sebelumnya, yang sakit, yang tidur. Ya iya sama orang. Saya belum cerita kalau misalnya semalam itu saya ngalamin kejadian ini Mas gitu loh. Oh, berarti itu orang yang sama. Orang yang sama berarti. Orang yang sama berarti karena dia tidur ya. Nggak dengar suara. Nggak ngerasa apapun. Saya baru cerita itu setelah, jadi 2 jam setelah mobil dicuci, ada yang nelpon suruh nganterin jenazah lagi pulang ke Jogja. Saya baru cerita ke dia itu. Oh, berarti ini semalam itu keranda bunyi apaan? Semalam pas kamu tidur, ini keranda itu bunyi terus.
Nggak taunya ini toh, makanya saya kenapa tadi buru-buru apa, mobil itu saya suruh cuci karena itu. Nah, makanya gini, Mas, kenapa itu di tiap-tiap lingkungan itu ada yang menolak ditaruh peralatan seperti itu. Karena masih meninggalkan sesuatu. Karena mereka mungkin meyakini bahwasanya kalau misalnya itu peralatan mau dipakai, itu pasti akan ngasih isyarat. Oh, Entah itu kerandanya ada yang gerak. iya. Karena memang saya sendiri di ambulan itu sendiri juga sama, pada saat saya pertama kali beli mobil itu, saya sendiri pun juga dikasih isyarat, karena kan waktu saya beli itu kondisi pintu belakang lampu hidroliknya itu kan bunyi, kalau pas Iya, dibuka itu bunyi gitu kan. iya, iya. Jadi saya jam 2 malam itu sempet bangun ke kamar mandi ini. Setelah dari kamar mandi, pas mau ke kamar lagi, saya dengar suara pintu belakang itu bunyi ambulan. Saya kaget nih, ada apa ambulan juga. Akhirnya saya keluar nih ke parkiran di depan, nggak ada apa-apa. Jadi mobil itu masih tutup rapat itu. Tapi setelah 10 menit saya masuk ngecek mobil itu, Iya. saya masuk ke rumah, itu saya ditelepon sama PRT yang ada di Jatijaja, minta untuk disuruh ngambil jenazah warganya. Jadi sebenarnya kalau hal-hal seperti itu memang ada. Jadi pertanda seperti Jadi pemberitahuan. iya, jadi ada yang ngasih tahu gitu. Kalau misalnya ambulan mau dipakai itu ada. Mobil seperti itu. Iya. Nah, untuk kerandanya sendiri bergerak berarti. Ya karena kan selama ini kan kalau ya itu tadi setelah terjadi penolakan itu saya nggak berani naruh di tempat tinggal saya sendiri pun ya, saya titipin di lingkungan yang menerima itu. Oh, berarti gak sebagian gak semua itu menerima Nggak seperti semua, itu. iya. Tapi kebanyakan mereka menolak untuk ditaruh peralatan seperti kayak keranda gitu. Karena ngeri juga kayaknya ya kalau tiba-tiba bergerak sendiri. Ya mungkin ya satu ngeri, yang satu kedua takut yang pasti. Iya, Yang pasti takut itu. siap. Hmm. Oke. Terima kasih. Ceritanya epic banget. Terima kasih juga udah mampir ke sini. Oke, ini ada merchandise dari kita. Mudah-mudahan bisa dipakai, bermanfaat. Amin. Terima kasih waktunya malam ini sudah bisa hadir menyempatkan waktu. Terima kasih juga untuk Mas yang sudah mau mendengarkan kisah kita selama mungkin di sosial ambulan ini ya, karena memang hal seperti ini jarang terangkat juga ya, Iya, gitu. Kemudian dengan adanya seperti ini juga masyarakat memahami juga menerima keberadaan ambulan itu sendiri. Gitu. siap. Oke, ceritanya sangat menarik, inspiratif, pengalaman pribadi yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian. Baik, gua Kimawan dan Mas Agung pamit undur diri. Salam Kibisnet.